Narkotika Bali. Tentu nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Narkoba Tindak Pidana Narkoba di Barreskrim Polri. Kepada Bapak Direktur kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saya NCB, Brigjen Pol Untung, Pak Karopemas dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada hari ini bekerja sama Hubinter dengan Barreskrim Polri dan pihak dari imigrasi Thailand, kita telah mengamankan pengendali daripada kasus pada bulan Mei, yaitu kasus hidroponik yang ada di basement di Bali pada bulan Mei yang waktu itu dirilis oleh Bapak Kabar Eskrim. Ya, kita ketahui bahwa Roman atau RN ini adalah sebagai pengendali. Dia mengendalikan. Dia lari dari bulan Mei, selama 109 hari dia berada di Thailand. Begitu dia akan berangkat dari Thailand menuju ke Dubai, alhamdulillah bisa diamankan oleh imigrasi. Dan dari Hubinter beserta kami turun semua langsung ke Thailand untuk menjemput pelaku ini. Dan sekarang sudah diamankan oleh kita dan akan kita proses. Untuk bekas perkara untuk yang 2 orang kemarin, orang Ukraina dan orang Rusia juga sudah di tahap 2, sudah persiapan sidang oleh pihak JPU dan Kejaksaan. Dan ini adalah dedengkotnya atau biang keladinya yang berhasil kita tangkap. Ya, terima kasih kepada Pak SNCB dan tim yang telah membantu kami untuk menangkap pelaku di Bangkok, Thailand. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 114, subsidiar 112, subsidiar 127. Ya, ancaman hukumannya mati, minimal 5 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Ya, sekarang pelaku kita amankan ke Barreskrim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Itu demikian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tentu kegiatan ini adalah kegiatan kepolisian secara kolaboratif, baik dari Barreskrim maupun dari Divub Inter. SES NCB, Brigadir Jenderal Polisi Untung juga ikut menjemput pelaku tadi dan berserta tim, dan tentunya ini bagian daripada kolaborasi dan sinergi betapa atensi dan seriusnya komitmen Polri untuk memberantas dan mencegah narkoba masuk ke Indonesia. Silakan, mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanyakan pada konteks apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur, silakan. Cukup lah ya. Cukup. Malam nih. Dari Bu Ondang terkait dengan dari Detik, silakan. Tadi kan Pak Dir cuma menyebut dia sebagai pengendali. Gimana cara dia mengendalikan? Boleh dielaborasi sedikit, Pak? Ya, dia yang mengendalikan cara pembuatan dari mulai dia bikin laboratorium sampai dia juga yang memesan barang, dia juga yang membuat basement ya. Karena villa kan beda tuh. Ya, waktu di Bali ada villa yang tanpa basement, tapi dia ada basement di dalam sendiri, underground. Ya, itulah mereka yang rancang. Maka inilah otaknya daripada 2 orang yang kita kemarin, ya. Sebentar, satu dulu, silakan. Ya, kita kami di bandara Thailand ya. Tadi hari Kamis ya. Ini mungkin dari Pak Untung bisa menjelaskan penangkapannya. Baik, kami menerima berita dari Royal Thai Police RTP hari Kamis malam, kemudian hari Jumat kami melakukan, hari Kamis malam itu juga kami berhubungan dengan NCB Bangkok, antara NCB Jakarta dan NCB Bangkok. Hari Jumat kita pastikan bahwa kita bisa membawa, dan hari Sabtu kita berangkat terbang, dan hari ini sudah tiba di Jakarta. Ya, demikian. Ya. Ya, ini kasus tidak ada kaitan dengan Freddy. Ya, karena kan Thailand mungkin surganya para pelarian lah narkotikus ya. Banyak DPO kita Thailand ya, Pak Sukasudit ya. Masih banyak DPO kita di Thailand. Nanti mungkin dengan bantuan Hubinter ya, kita bisa sama-sama kerjasama untuk melakukan penangkapan lagi ya. Ya, kalau Freddy pasti akan kita tangkap. Oke? Bapak boleh penegasan, ini tersangkanya asalnya dari mana, Pak? Ukraina. Bapak, Apalagi? aliran, kan kemarin itu yang Rusia sama Ukraina ada aliran dana dan ada duit yang disita dari dia. Kalau untuk yang ini gimana, Pak? Dia kan otak dari segalanya. Iya, nanti coba kita buat
Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi lonjakan penumpang pesawat terus terjadi di area counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mayoritas penumpang bepergian ke sejumlah kota besar di Indonesia untuk berlibur Natal dan Tahun Baru. 3 hari jelang Natal pemirsa, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus meningkat. Antrean di counter check-in nampak mengular dikarenakan banyaknya masyarakat yang hendak berlibur dan pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan penumpang masih terjadi hingga hari ini, di mana pergerakan penumpang sebanyak 185.100 orang. 1.140 penerbangan baik domestik maupun internasional, Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Sementara itu sejak pagi tadi pemirsa, penumpang sudah memenuhi stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tercatat ada 38.000 tiket terjual dalam periode Nataru, atau 85% dari total 44.000 tiket perharinya yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 selama periode 19 Desember hingga 5 Januari 2025. PT KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 79 kereta termasuk kereta tambahan dengan 1.415 destinasi tujuan yang berangkat dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Sementara ratusan kendaraan pribadi terus berdatangan ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pemirsa untuk menyeberang ke Pulau Sumatera jelang momen libur Natal dan Tahun Baru. Terjadi antrian kendaraan beberapa baris di area kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28. Akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru pemirsa, gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Lebih dari 5.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk menuju ke arah Palimanan. Sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 di tol Jakarta Cikampek sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 8 malam. Tercatat lebih dari 25.000 kendaraan telah melintas menuju ke arah Palimanan. Kontraflow masih akan diterapkan di tanggal 24, 26, 28 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 pada pukul 6 pagi hingga 12 siang. Sementara diskon tarif tol 10% untuk semua golongan kendaraan diberlakukan pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025. Sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya, agar kendaraan tak menumpuk pada puncak arus balik. Sementara itu pemirsa, jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok pada Minggu sore, tepatnya dari arah puncak menuju Jakarta, mulai diberlakukan sistem one way. Sistem satu arah ini diberlakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan volume kendaraan dari arah puncak. Sistem satu arah ini diberlakukan mulai pukul 11 siang dan akan berlaku situasional hingga kepadatan kendaraan dapat terurai. Masyarakat yang akan menuju puncak itu bisa melewati jalur Ciawi. Kita sudah lakukan rekayasa dengan mengambil arah Ciawi baru menuju puncak. Karena sampai saat ini kita masih berlakukan one way ke arah Jakarta. Demikian juga kita sudah menginformasikan kepada yang jalan tol untuk tadi di kilometer 43 masih ada sedikit
perbaikan jalan, namun pekerjaan itu sementara dihentikan. Itu tolong hati-hati, diantisipasi. Kemudian dari 3 lajur menjadi 2 lajur itu penyempitan bottleneck. Tolong masyarakat yang menuju pulang ke Jakarta maupun yang akan ke puncak saling berhati-hati dan toleransi antara pengguna kendaraan roda 4, roda 2 dan sebagainya. Sehingga kejadian beberapa waktu yang lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami rekan Hendri Aprila di Stasiun Senen, rekan Irfan Hardiansyah di Gerbang Tol Cikatama, dan rekan Hamzah Hasibuan di Simpang Gadok Puncak. Kita ke rekan Hendri terlebih dahulu di Stasiun Senen. Selamat malam Hendri, bagaimana suasana di arus mudik Nataru ini? Malam Valeri, untuk H-3 ini jelang libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025. Tentunya sejak tadi pagi hingga malam hari ini sejumlah penumpang yang hendak mengisi waktu liburnya untuk berangkat ke beberapa titik lokasi untuk menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini sudah mulai berdatangan, dan tentunya kami juga sempat menanyakan kepada salah satu penumpang yang hendak melakukan keberangkatan hari ini. Mereka memilih berangkat lebih awal karena mengingat mereka juga sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, kemudian juga mereka juga sudah mengantisipasi adanya kepadatan penumpang. Kemudian dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa, inilah situasi keberangkatan di pintu 1 atau gate 1 untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, yang tentunya ada pun lokasi favorit yang masih menjadi lokasi para penumpang untuk menggunakan moda transportasi kereta api. Ini satu diantaranya adalah seperti halnya Yogyakarta, kemudian Lempuyangan, Malang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Kemudian juga dapat kami sampaikan informasi dari Humas PT Kereta Api Indonesia DAO AP1 Jakarta yang menyampaikan bahwa puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi di 24 Desember 2024. Kemudian untuk keberangkatan hari ini sementara datanya untuk update pada hari ini, kemudian untuk keberangkatannya sebanyak 23.000 keberangkatan yang akan dilakukan pada hari ini, yang tentunya untuk jumlah tersebut ini masih tentatif atau bisa berubah di malam hari nanti. Terutama juga dapat kami sampaikan Valeri dan juga pemirsa, untuk destinasi para penumpang sendiri ini memilih kereta api jarak jauh atau moda transportasi kereta api karena mereka menjelaskan bahwa mengingat kereta api sendiri ini menjadi salah satu moda transportasi yang nyaman, kemudian juga mudah diakses, dan tentunya juga ini menjadi salah satu perhatian bahwa kereta api menjadi salah satu transportasi yang juga banyak diminati oleh para penumpang untuk mengisi libur Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian juga ada beberapa fasilitas yang sudah diperbaharui oleh Humas PT KAI Indonesia di DAO AP1 Jakarta, terkhusus di Stasiun Senen. Ini seperti halnya ruangan yang sudah direnovasi, begitu juga dengan kenyamanan, sehingga para penumpang yang menunggu di ruang tunggu untuk melakukan keberangkatan ini bisa merasa lebih nyaman untuk menunggu keberangkatan yang nantinya akan sudah ditentukan. Kemudian juga ada kereta tambahan yang disampaikan oleh Humas PT KAI Indonesia DAO AP1 Jakarta. Untuk di Stasiun Gambir ini ada 12 kereta tambahan yang dilaksanakan. Kemudian juga di stasiun maksud kami di Stasiun Pasar Senen ada 12 kereta tambahan. Kemudian di Stasiun Gambir ini ada 5 kereta tambahan, yang tandanya ini ada 17 kereta tambahan yang dilaksanakan untuk periode Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 yang dilaksanakan di DAO AP1 Jakarta. Terutama juga dapat kami sampaikan, memang untuk para penumpang sendiri ini sudah diberi himbauan untuk para penumpang atau para calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi, terutama untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, untuk tetap memperhatikan kembali jadwal tiket keberangkatan agar tidak terjadi ketersendatan penumpang. Kemudian juga untuk para penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi untuk melaksanakan ke titik lokasi yang akan dituju, untuk bisa membeli tiket di loket yang tersedia, karena mengingat PT Kereta Api Indonesia menyediakan sebanyak 700 tiket yang tersedia. Hingga saat ini sudah terjual sebanyak 400.000 tiket yang terjual. Kemudian juga himbauan lain seperti halnya tetap menjaga kebersihan agar menjaga kenyamanan dan juga keamanan sesama penumpang. Kemudian juga tetap menjaga ketertiban, dan yang terakhir ini tetap menjaga keamanan barang berharga Anda, karena mengingat sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini banyak informasi kehilangan barang, yang tentu ini menjadi satu perhatian untuk para penumpang menggunakan transportasi moda transportasi kereta api untuk tetap menjaga keamanan barang berharga Anda. Valeri, kita akan melihat kembali bagaimana situasi terkini dan update-nya, apakah lebih ramai lagi di hari ini, karena mengingat dibandingkan dengan kemarin ini hanya 23.000 dan kemarin di 24.000 penumpang. Valeri.
Baik, dari stasiun Senen kita menuju ke rekan Irfan Hardiansyah di gerbang tol Cikatama. Selamat malam Irfan, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Selamat malam Valeri dan juga pemirsa melaporkan langsung dari tempat kami melaporkan saat ini, yakni di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dan memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025. Ini dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini terpantau masih ramai lancar dan tidak terlihat adanya ketersendatan atau kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Namun tadi sekitar pukul 18.00 ini sempat terjadi ketersendatan di arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan meski belum terlihat kepadatan dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan, ini nantinya pihak dari Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 65 dengan dilakukan secara situasional. Dan nantinya ini Jasa Marga juga berencana akan menerapkan kontraflow ini di beberapa hari ke depan, di mana di tanggal 24, kemudian tanggal 26, 28 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Dan ini diberlakukan mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Dan selain itu, Jasa Marga juga pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, Jasa Marga ini memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi semua golongan kendaraan yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Ini dimulai dari tanggal 19 Desember, kemudian 28 Desember, serta satu lagi ini ada di tanggal 3 Januari 2025 yang dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Sementara terkait dengan data jumlah kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini, sudah ada lebih dari 27.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Palimanan, kemudian juga ke arah Jogja dan lain sebagainya. Ini mengingat arah Palimanan ini berada di wilayah Jawa Tengah, kemudian yang ada lagi berlanjut ke wilayah Jawa Timur. Sementara itu, jika melihat dari data sejak kemarin, ini tanggal 21 Desember 2025, kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini menyentuh di angka 50.343 kendaraan. Dan jika kami melihat ini kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan saat ini tentu didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh ini yang tentunya akan menggunakan tol Jakarta Cikampek ini dan akan melintas ke gerbang tol Cikampek Utama untuk memastikan kondisi fisik Anda ini dalam keadaan sehat dan juga prima. Kemudian juga pastikan kendaraan Anda layak jalan, dan ini satu hal lagi yang paling penting, pastikan saldo e-tol Anda ini cukup untuk melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama maupun di gerbang tol lainnya. Sementara demikian, Valeri. Pertama kita menuju ke Simpang Gadok Puncak bersama rekan Hamzah Hasibuan. Selamat malam Hamzah, bagaimana pantauan Anda di Simpang Gadok malam ini? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Saat ini kondisi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terlihat masih ramai lancar. Hingga dari pagi tadi maksud kami hingga malam ini masih belum terpantau adanya ketersendatan maupun antrian dari kendaraan. Sebenarnya sejak pagi tadi ada antrian, namun hanya antrian sepanjang 100 hingga 200 meter berbanding terbalik dari hari Sabtu kemarin yang mencapai 2 hingga 3 km. Kami ingin memperlihatkan bagaimana kondisi terkini dari lalu lintas yang terjadi di Simpang Gadok. Kali ini polisi sudah membuka sistem yang sebelumnya diberlakukan, yaitu sistem one way yang sebelumnya diberlakukan dari arah Puncak menuju Jakarta. Sistem satu arah ini dilakukan sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan polisi melakukan sistem satu arah ini selama kurang lebih 6 jam hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu
kepolisian sudah membuka kembali 2 jalur yang ada di Jalan Raya Puncak ini, baik dari arah Jakarta maupun arah dari Puncak menuju Jakarta. Kemudian terlihat juga bahwa lalu lintas di Simpang Gadok kali ini terlihat cukup lengang karena polisi sudah membuka 2 jalur yang sebelumnya sempat ditutup karena ganjil genap juga pada pagi hari tadi selama 2 jam dari pukul 6 hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan juga, Valerie, bahwa ada prediksi untuk puncak tingginya volume kendaraan yang akan melalui Jalan Raya Puncak ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 dan 28 Desember 2024. Kemudian untuk arus balik di mana momen libur Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi di tanggal 25 di sekitaran pagi hari dan tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan dari tingginya volume kendaraan yang terjadi di Simpang Gadok Puncak ini, kepolisian juga nantinya akan menggelar operasi lilin di mana pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengawasi dan mengamankan jalur puncak dari arah Jakarta. Kemudian kami juga dapat menginformasikan bagi masyarakat yang ingin menuju ke beberapa pos pengamanan yang disediakan oleh polisi, terdapat 4 titik pos pengamanan yang disediakan, yaitu pos Megamendung, Cisarua, Masjid Atta-Awun, dan di Simpang Gadok. Sementara itu, Valerie. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak. Dan sebelumnya ada rekan Hendri Aprila dan Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Stasiun Senen dan dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, calon penumpang berdesakan memadati Stasiun Besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu Stasiun Besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja-Solo Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja-Solo Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati Stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari Stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya.
Ya pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras, sehingga air sungai meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akibat banjir, kenyamanan wisatawan terganggu. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel ke penginapan lain. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada. Tingginya curah hujan pemirsa membuat genangan air banjir yang merendam puluhan rumah warga di Jalan Ujung Pori, Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan semakin tinggi hingga mencapai 2 meter lebih. Beberapa rumah warga bahkan nyaris tenggelam dan hanya menyisakan bagian atap. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang masih mengguyur seluruh wilayah di Makassar membuat genangan air banjir yang merendam puluhan rumah warga di Jalan Ujung Puri, Blok 8 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus naik. Sudah 2 hari terakhir ini genangan air banjir semakin parah dan bahkan nyaris menenggelamkan rumah warga hingga menyisakan bagian atap. Rumah warga yang nyaris tenggelam ini memiliki bangunan yang lebih rendah dari jalan utama. Buruknya saluran air ditambah besarnya debit air hujan membuat air tak dapat mengalir dan menggenangi permukiman warga sejak 2 hari terakhir. Tim SAR gabungan bersama TNI Polri yang berada di lokasi terus melakukan pemantauan dan mengevakuasi sejumlah warga yang masih bertahan di rumahnya. Tim SAR gabungan bahkan sempat mengevakuasi salah seorang warga lanjut usia yang sakit akibat terjebak di dalam rumahnya dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat guna diberikan pertolongan. Berdasarkan data BPBD Kota Makassar, terdapat 3 kecamatan dan 7 kelurahan yang terdampak banjir parah. Terdapat 3 kecamatan, 7 kelurahan. Dari ketiga kecamatan itu terdapat 381 kakak. Untuk jiwanya 1.403 jiwa. Adapun titik fungsi diperkirakan sekitar 27 titik fungsi. Ketinggian banjir diperkirakan masih akan terus naik seiring bertambahnya curah hujan yang masih mengguyur seluruh wilayah di Kota Makassar. Warga terdampak pun dihimbau agar segera mengungsi di posko pengungsian yang telah disiapkan pemerintah Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten, Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Awas di bawah! Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten, Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Video detik-detik longsor sempat terekam kamera warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa sejumlah rumah mereka yang berada di pinggir jalan. Tak jauh dari lokasi yang sama, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung dalam 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Ini kejadian longsor di sebenarnya ada di ruas jalan di Mesawa, tepatnya di Desa Ripung. Rumah ada 2 unit sedang dalam keadaan kosong. Pemilik rumah memang sedang tidak berada di tempat karena sedang merantau.
Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat masih terus mendata terhadap korban bencana, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspadalah saat beraktivitas di luar ruangan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di musim libur Natal dan Tahun Baru, yakni selama periode 20 hingga 26 Desember 2024. Kondisi ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa dan Bali. Adapun pemicu hujan lebat ini terjadi karena fenomena pada atmosfer bumi sehingga terbentuk awan hujan di berbagai wilayah. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Bu Dwi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mbak Valerie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, ini kan di sejumlah wilayah banyak sekali bencana banjir, longsor, dan hujan deras juga masih mengguyur sejumlah wilayah. Bagaimana prediksi BMKG cuaca selama masa libur Nataru ini, Bu Dwi? Jadi selama masa libur Nataru ini kami terus menyampaikan kepada masyarakat dan berbagai pihak agar tetap terus mewaspadai potensi hujan mulai dari intensitas sedang dapat berkembang menjadi lebat, sangat lebat bahkan ekstrim, terutama untuk berbagai wilayah ya yang termasuk antara lain sebagian dari Sumatera. Jadi secara detailnya kami sampaikan pada laman BMKG atau di sosial media BMKG ataupun di aplikasi mobile phone info BMKG. Antara lain misalnya untuk wisata di pantai-pantai Samudra Hindia, ini mohon agar mewaspadai karena saat ini gelombangnya masih cukup tinggi hingga mencapai 2,5 meter atau lebih. Kemudian di lereng-lereng gunung ini di beberapa wilayah antara lain di Jawa, kemudian termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali, ini masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian jadi potensi longsor dan banjir masih terjadi juga di beberapa wilayah di Kalimantan, Sulawesi, di Maluku, sebagian Sumatera dan Papua. Demikian. Oke, pantai dan lereng gunung ini sejumlah titik harus diwaspadai begitu ya Bu Dwi. Bagaimana dengan Jabodetabek Bu Dwi? Se-ekstrim apa cuacanya? Nah, Jabodetabek saat ini sedikit mengalami penurunan karena ancaman seruak udara dingin ini tertahan dengan munculnya bibit siklon yang ada di Laut Cina Selatan atau di sebelah utara barat Kalimantan. Sehingga untuk beberapa hari ini, katakan dua hari ke depan, ini potensinya masih hujannya ringan hingga sedang. Namun nanti perkembangannya akan kami sampaikan kemudian karena sangat dinamis adanya fenomena munculnya bibit-bibit siklon tadi. Demikian. Oke, fenomena cuaca ekstrim disertai dengan prediksi ataupun potensi bencana. Ini prediksinya sampai kapan akan terjadi, Bu Dwi? Sebetulnya wilayah Indonesia, terutama di bagian barat, saat ini sebagian sudah mencapai puncak musim hujan. Namun di Januari ini akan semakin meningkat jumlah area yang mengalami puncak musim hujan. Jadi Januari, Februari, Indonesia di beberapa wilayah masih mengalami puncak musim hujan tidak serempak ya, bertahap. Nah sehingga potensi cuaca ekstrim ini masih perlu diwaspadai selama terjadinya puncak musim hujan tadi, yaitu Desember, Januari, Februari.
Kemudian di Maret ini meskipun bukan puncak musim hujan, namun transisi menuju musim kemarau itu biasanya juga ditandai adanya beberapa kejadian ekstrim namun dalam durasi yang lebih singkat. Demikian. Oke, Desember sampai Januari ini masih cuaca ekstrim. Bu Dwi, himbauan dari BMKG untuk para pemudik atau wisatawan yang akan bepergian selama momen libur Nataru ini seperti apa? Tidak perlu panik, namun yang penting melakukan perencanaan yang tepat dalam menyusun perjalanan. BMKG memberikan informasi perakiraan cuaca 6 hari ke depan, terutama untuk darat, juga untuk jalur penyeberangan, dan untuk pelayaran, sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanannya, memilih jalur mana yang aman. Kalau terpaksa harus melalui jalur tersebut, kami memberikan jam, waktu kapan terjadinya ekstrim atau hujan lebat itu, maka masyarakat mohon untuk mengatur jadwal menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang ada. Namun kalau indoor, tidak di luar ruangan, itu relatif lebih aman, tidak tergantung oleh cuaca. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati atas informasinya dan juga himbauannya kepada masyarakat. Sehat selalu, selamat malam Bu Dwi. Selamat malam. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, viral di media sosial aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak yang mematok tarif Rp800.000 lebih kepada wisatawan. Usai diamankan polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang merasa dirugikan. Dong kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150. Seorang joki pemandu jalur alternatif di kawasan wisata Puncak Bogor meminta wisatawan untuk membayar biaya jasa pengantaran sebesar Rp850.000. Peristiwa berawal saat sang joki menawarkan jasa pengawalan jalur alternatif ke wisatawan. Keduanya pun sepakat karena awalnya sang joki tak mematok tarif dan mengaku siap dibayar seikhlasnya. Namun wisatawan yang mentransfer Rp150.000 kepada sang joki tak diterimanya karena meminta lebih. Pihak kepolisian bergegas memburu sang joki yang dinilai telah memaksa meminta sejumlah uang dan akan memproses secara hukum. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas, akan tetapi masyarakat tersebut dengan komitmen akan diberikan uang. Dan sesampainya di tempat tujuan diberikan uang sejumlah Rp150.000, akan tetapi yang memberikan jasa tersebut menolak, ingin lebih. Sementara itu, terduga pelaku pungli berinisial CN mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar Rp850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur wisata Puncak untuk tidak menggunakan joki, namun lebih baik bertanya kepada pihak kepolisian. Pemirsa, jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi memberlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrian kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah. Nah, sebaliknya tutup dari bawah,
Nah, turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang-Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru pemirsa, objek wisata Malioboro, Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Beginilah situasi objek wisata Malioboro, Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kedatangan kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Karena salah satunya di kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan bersih, nyaman lah. Ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupasi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas di libur panjang Nataru melalui CCTV NTMC Polri berikut ini. Gambar di kiri atas layar kaca Anda pemirsa adalah Pospol Cisarua, di mana saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada antrian kendaraan yang signifikan. Sementara gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan gambar di kanan atas layar kaca Anda pemirsa adalah situasi terkini di Simpang Druo Parangtritis, Yogyakarta, yang merupakan salah satu akses jalan menuju Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Saat ini situasinya terpantau ada sedikit antrian kendaraan namun tidak cukup signifikan menuju ke kawasan Pantai Parangtritis. Sementara di layar kanan bawah Anda pemirsa, ini merupakan kawasan Gereja Gil di Dago, Bandung, Jawa Barat. Situasinya juga ramai lancar dan tidak ada antrian kendaraan yang signifikan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, pameran lukisan Yosu Prapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yosu sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut. Pameran tunggal seniman Yosu Prapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda.
Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon menepis adanya pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Pembatalan pameran di Galeri Nasional tersebut murni karena kurator tidak sependapat beberapa karya lukis yang dipasang. Di dalam pameran itu, ya yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang, dengan memakai topi yang mempunyai. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah berjanji menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan bagi masyarakat. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium. Aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan, beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN
Sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik.